apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Iya, secepat apapun klan Xiao berkembang, keterampilan bertarung tidak mudah didapatkan. Mata para tetua lainnya berbinar, tapi kerutan di dahi Zhen Zhongfu pun perlahan mengendur. Namun, tepat ketika senyum di wajah para tetua keluarga Zhen hampir merekah, Zhen Bufan menuangkan air dingin ke atas mereka. Keterampilan bertarung? Mungkin kalian belum tahu. Pelelangan keterampilan bertarung terakhir yang menggemparkan benua Dodi direncanakan secara diam-diam oleh Xiao Mansion. Dan sebagian besar keterampilan bertarung jatuh ke tangan Xiao Mansion. Lagi pula, sayalah yang paling tahu berapa banyak uang yang diambil Xiao Mansion dari saya. Bahkan bisa dibilang Xiao Mansion adalah yang paling kaya. Selama itu, bukan keterampilan bertarung di atas level dunia. Keterampilan bertarung macam apa yang tidak bisa dibeli? Jika kalian ingin memberikannya, kalian hanya bisa memberikan keterampilan bertarung level dunia. Jika keluarga Zhen memberi Xiaoyan sekitar 10 keterampilan bertarung level dunia, saya rasa Xiaoyan akan tetap berterima kasih. Tetua kedua langsung melompat seperti anjing yang ekornya diinjak. Apa? 10 keterampilan bertarung level dunia? Apa kalian pikir keterampilan bertarung level dunia adalah umpan besar di jalanan? Wajah Zhen Zhongfu juga menjadi gelap. Tidak ada cara lain. Dengan klan Xiao yang sekarang hampir memiliki semua yang mereka butuhkan dan potensi Xiaoyan yang tak terbatas. Hanya 1 atau 2 keterampilan bertarung kelas dunia biasa saja tidak cukup. Kecuali jika itu adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat dunia. Zhen Bufan berkata kepada Zhen Zhongfu dengan penuh arti. Lagi pula, jika kita tidak memenangkan klan Xiao selama periode ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan bagus seperti ini di masa depan. Mereka tumbuh terlalu cepat. Begitu mereka dewasa pada saat itu, tidak ada yang akan tahu apakah mereka masih keluarga cabang dari keluarga Zhen. Sebagai kaisar manusia, Zhen Zhongfu telah melihat banyak contoh keluarga cabang di benua Dodi yang menjadi kuat dan mandiri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diinginkan Zhen Bufan? Sambil menatap Zhen Bufan yang tampak tulus, mata tenang Zhen Zhongfu menunjukkan sedikit rasa iri dan cemburu terhadap Zhen Bufan. Berpikir bahwa Zhen Bufan telah menawarkan kerjasama yang baik ketika Xiaoyan masih belum memiliki apa-apa. Lalu menggunakan beberapa dodi bintang 5 dan sebuah rumah mewah untuk mengikat Xiaoyan. Seorang jenius yang tak tertandingi dengan aliansi pedang. Zhen Zhongfu merasa sangat tidak nyaman. Namun tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Setelah Zhen Zhongfu sedikit linglung, pikirannya segera kembali ke kenyataan, dan alisnya berkerut erat. Sebenarnya Zhen Zhongfu telah bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan. Namun keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia adalah fondasi pijakan keluarga Zhen di benua Dodi, dan mustahil untuk memberikannya. Karena jika memberikan lebih dari 10 keterampilan bertarung kelas dunia biasa juga merupakan tekanan besar bagi keluarga Zhen. Meskipun keluarga Zhen kuat, mereka juga memiliki banyak anggota. Keterampilan bertarung kelas dunia biasa digunakan untuk memperkuat tulang punggung keluarga. Bahkan itu masih tidak cukup. Jadi, memang sulit untuk memberikan begitu banyak kepada Xiaoyan sekaligus. Bufan, bisakah Anda menggantinya dengan yang lain? Ganti dengan yang lain? Itu agak sulit. Dari nada bicara Zhen Zhongfu, Zhen Bufan sudah memahami kesulitan dan pikiran Zhen Zhongfu, tetapi memang sulit baginya untuk menemukan solusi terbaik dalam waktu singkat. Saya mengerti. Tepat ketika semua orang benar-benar tidak bisa memikirkan hadiah yang bagus untuk klan Xiao, mata Zhen Bufan berbinar dan ia berteriak. Kemudian Zhen Zhongfu bertanya dengan gembira. Sudahkah kalian memikirkannya? Ya. Zhen Bufan mengangguk. Setelah klan Xiao mencaplok semua kekuatan di negara kekaisaran, sebagian besar dari mereka pindah ke Xiao Mansion.
Meskipun siomen sebesar itu hanya cukup untuk digunakan sementara oleh klan Shio. Dengan perkembangan klan Shio, saya yakin tidak akan lama lagi Shio Yen akan pusing memikirkan masalah ini. Sambil tersenyum, Jen Pufen sendiri merasa sarannya cukup baik. Jika keluarga Zen dapat menyelesaikan masalah ini untuk klan Shio, itu akan menjadi bantuan yang tepat waktu. Dan Shio Yen pasti akan berterima kasih kepada keluarga Zen. Dan ini tidak terlalu sulit bagi keluarga Zen. Hebat, saran ini sungguh hebat. Zen Zhongfu tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan, dan para tetua pun setuju. Bu Fan, saya ingin mendengar pendapat Anda. Zen Zhongfu menunjukkan peta yang tergantung di dinding samping aula. Menurut Anda, tempat mana yang cocok untuk klan Shio? Zen Bufan mengamati peta dari kejauhan, menunjuk ke pojok kiri bawah peta dan berkata, menurut saya, di Yuanzhou yang berbatasan dengan Disho, bagus. Vitalitas langit dan buminya melimpah, yang lebih kondusif untuk penempatan pasukan elit klan Shio. Zen Bufan dengan percaya diri menunjuk ke sebuah tempat di peta yang tergantung di dinding samping aula. Saudaraku, lihat. Tempat di Yuanzhou ini adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar Disho. Jika tempat ini diberikan kepada klan Shio akan ditempatkan di sini dan mendirikan cabang di Disho. Mereka dapat menyerang atau bertahan dan memiliki keunggulan geografis terbaik. Saya yakin Shuen akan sangat gembira. Ya, Zen Zhongfu terus mengangguk, berpikir bahwa tempat yang dipilih Zen Bufan itu bagus. Jika tempat ini diberikan kepada klan Shio sebagai wilayah klan Shio, dukungan Shio Yen terhadap keluarga Zen pasti akan meningkat pesat. Dan rasa memilikinya juga akan semakin kuat. Dengan tekad bulat, Zen Zhongfu berdiri dan hendak mengumumkannya. Tetapi Zen Bufan yang diam-diam senang menambahkan satu kalimat lagi. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda sesuatu. Selain menjadi orang nomor 1 di bawah bintang 5, Shio Yen juga seorang alkemis kelas 6. Sialan! Semua orang tak bisa tenang, bahkan Zen Zhongfu pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Kemudian Zen Zhongfu mengumumkan dengan lebih tegas. Semuanya akan dilakukan sesuai kata-kata Bufan. Tetua Agung, pergilah dan lakukanlah. Ya. Arus bawah benua Dodi kembali bergejolak dan target beberapa kekuatan besar adalah Shio Yen yang sekarang berkonsentrasi mengamati awan yang bergulung-gulung. Shio Yen melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 5, kesengsaraan Iblis Guntur Hitam Kuning Langit dan Bumi, dan 4 kesengsaraan 10.000 guntur berikutnya tanpa banyak usaha. Tetapi kesengsaraan 10.000 guntur kelima masih menghasilkan serangan paling mengerikan yang berlangsung lama. Saat ini langit di atas Shio Mansion sehitam tinta, sementara langit di luar Shio Mansion cerah dan terang, membentuk kontras aneh yang tak terlukiskan. Saudara Zeni, apakah menurut Anda pembohong kecil benar-benar bisa melakukannya? Meskipun ia percaya pada Shio Yen, tekanan tak terlihat dari guntur yang menggelegar masih membuat King Mu'er gugup. Mu'er, kita hanya bisa percaya padanya sekarang. Zeni menatap Shio Yen di langit, menggigit bibir bawahnya dengan gigi mutiaranya, dan merasa khawatir dalam hatinya. Begitu Zeni selesai berbicara, guntur tampaknya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dengan dentuman keras, pilar petir tebal menembus awan, dan membuat lubang besar. Jatuh dari langit dan langsung menyelimuti Shio Yen yang sedang menunggunya. Akhirnya tiba. Menghadapi pilar petir yang puluhan kali lebih tebal dari tubuhnya, Shio Yen mengepakkan tinjunya. Biarkan Tuhan yang melihat apakah kesengsaraan petir kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5 lebih kuat atau saya yang lebih kuat. Dengan teriakan, rambut panjang Shio Yen tiba-tiba berdiri dan semangat juang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Ia mengetakkan kakinya dan sosoknya melayang ke udara. Di tengah kekhawatiran semua orang, ia menghadapi dan menyerbu pilar petir tanpa rasa takut. Guntur dan kilat bergemuruh di seluruh langit, dan langit yang luas tertutupi oleh kekuatan pilar petir. Sehingga tubuh Shio Yen tak lagi terlihat.
Hanya ledakan keras dari pilar petir yang membuktikan bahwa Xiaoyan masih hidup, dan hati semua orang menegang. Xiaoyan berada di dalam pilar petir dan wajah tampannya benar-benar terdistorsi. Xiaoyan awalnya berpikir sekuat apapun petir kelima, ia bisa menggunakan peningkatan ketahanan terhadap kekuatan petir setelah menelan roh pertempuran hantu petir dan ribuan kaki tanpa bayangan untuk menghancurkannya dengan bantuan api surgawi. Namun ia tidak menyangka pilar petir itu terlalu tebal dan kemampuan bertarungnya yang tak terkalahkan melawan 4 petir pertama dan tidak mampu menghancurkan kekuatan petir yang seakan tak berujung itu dalam waktu singkat. Kuat. Petir kelima benar-benar terlalu kuat. Tak heran banyak sekali dodi bintang 4 yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sini. Setelah dikejutkan oleh petir yang ada di mana-mana, Xiaoyan mengumpat dengan keras, menggertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatan api surgawi untuk melawan petir tersebut. Kemudian semangat juang dalam tubuhnya meledak bersamaan. Ia mengambil botol demi botol cairan Qingling 3 pola dan berusaha sekuat tenaga untuk mengayunkan ribuan kaki tanpa bayangan secara maksimal. Pada saat ini, waktu berlalu dengan cepat, tetapi suara gemuruh terus berlanjut. Semangat juang memercik seperti roh pisau dan petir menyambar seperti pedang tajam di udara. Badai petir dan semangat juang terbentuk di atas seluruh kediaman Xiao, membuat orang-orang yang harus menjaga jarak semakin khawatir. Semakin lama waktu berlalu, saya khawatir fisik Tuan Muda Xiao tidak akan mampu menahan kekuatan petir. Apa yang harus saya lakukan? Jantung Le Salong hampir berdebar kencang. Jika ini benar-benar tidak berhasil, betapapun besar resikonya, saya akan mematahkan guntur dan memberinya pil hati ungu untuk diminum. Sambil menatap pilar petir yang telah melemah namun masih kuat, King Horan menjadi semakin cemas. Apakah masih akan berhasil jika dia meminum pil hati ungu saat ini? Tergantung situasinya. Jika suara pertempuran sengit di pilar petir semakin berkurang, kita hanya bisa bertaruh. Namun ketika itu, King Horan selesai berbicara, sebuah raungan terdengar dari pilar petir, dan sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menembus pilar. Membentuk bilah melingkar raksasa, memotong pilar petir tersebut. Begitu pilar petir itu terputus, kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas seakan terputus juga. Dan pilar petir itu meledak dengan dentuman keras. Mengandalkan sege spiritual dan peningkatan tubuh melalui Siu Sui Dan untuk menahan kekuatan guntur, serta cairan Qingling 3 pola dalam jumlah besar untuk memulihkan semangat juangnya, Xiaoyan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan guntur kelima. Namun serangan habis-habisan itu juga menguras semangat juangnya. Xiaoyan jatuh terkapar di tengah asap dan debu, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Sambil menatap lubang yang dalam dengan asap hijau yang mengepul, merasakan energi langit dan bumi mengalir deras ke dalam tubuh yang dalam itu. Semua orang tersadar dari keterkejutan mereka dan berteriak serempak. Lulus! Dia lulus! Sorak-sorai bergema lama di langit di atas Xiao Mansion, dan Xiaoyan di dalam lubang yang dalam pulih dari luka-lukanya dengan cepat di bawah infus energi langit dan bumi. Hanya dalam beberapa tarikan nafas ia melompat keluar dari lubang yang dalam, merentangkan tangannya dengan penuh ekstasi dan menerima pembaptisan energi. Dibandingkan dengan melawan kesengsaraan guntur, waktu bagi energi langit dan bumi untuk menempa tubuh jauh lebih singkat. Namun tepat ketika energi langit dan bumi perlahan melemah dan semua orang ingin berkumpul untuk memberi selamat kepada Xiaoyan, langit di atas Xiao Mansion berubah lagi. Angin dan awan bergejolak, langit berubah warna dan dengan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara, energi langit dan bumi yang perlahan habis tiba-tiba melonjak lagi. Kemudian menyerbu dengan liar ke arah Xiaoyan yang baru saja dibaptis. Apa yang terjadi? King Mu'er menghentikan langkahnya, mengercap bingung, dan berbalik untuk bertanya kepada semua orang. Ya Tuhan, ini terobosan kedua. Bahkan orang yang tenang seperti King Horan pun tak bisa tenang.
Terobosan kedua? Xiaoyu dan semua orang menatap King Horan dengan kaget, agak bingung. Kalau saya tidak salah, dia menelan beberapa 3 keajaiban di Gua Darah Pembunuh yang membuatnya tidak hanya mencapai tahap awal bintang 5, tetapi juga tahap tengah bintang 5. Jadi dia berhasil menembusnya lagi setelah selamat dari malapetaka Kaisar bintang 5. Benarkah? Hebat! Semua orang bersorak kegirangan dan King Mu'er bahkan lebih bersemangat lagi. Hanya Xiao Zhan yang tampak seperti sedang menangis. Dia menatap langit dan berseru, "Tuan Muda Xiao, kemajuan Anda membuat kami yang berlatih keras siang dan malam merasa malu." Nan Erming merasakan hal yang sama tentang seruan Xiao Zhan. Sepertinya kita hanya bisa berlatih tanpa henti di masa depan untuk mengurangi tekanan karena semakin dekat dengan Tuan Muda Xiao. Lebih dekat? Anda cantik sekali. Beruntunglah Anda tidak ditarik olehnya. Jenny dan Nan Erming yang penuh kegembiraan mulai bercanda. Nan Erming sangat marah hingga memutar bola matanya dengan liar dan semua orang tertawa. Di tengah tawa itu, Xiaoyan menyelesaikan pembaptisan energi langit dan bumi. Ia merasa segar dan tak sabar untuk menghampiri. Apa yang Anda bicarakan sehingga begitu bahagia? Selain mengatakan bahwa Anda monster dan bukan manusia, apalagi yang bisa saya katakan? Jenny memutar bola matanya ke arah Xiaoyan dengan lembut, menatap Xiaoyan yang auranya berbeda dari masa lalu. Mata Jenny berkaca-kaca, lega dan gembira. Tetapi lebih dari itu adalah kasih sayang yang kuat, yang membuat tulang Xiaoyan melunak. Melihat semua ini, King Horan menantawanya dan bertanya kepada Xiaoyan, "Saudaraku, bagaimana perasaan Anda?" Setelah tersadar dari mabuknya melihat mata Jenny, Xiaoyan menjawab King Horan dengan agak canggung. "Saya merasa sangat baik. Saya merasa Doki bintang 5 tidak sebanding dengan bintang 4. Pantas saja bintang 5 disebut titik balik Dodi." "Bagus." King Horan menepuk bahu Xiaoyan dengan gembira sambil tersenyum. Xiao Zhan yang berdiri di samping melihat King Horan tidak langsung melanjutkan bicaranya dan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan dengan mata berbinar. "Tuan Muda Xiao, berapa kekuatan tempur Anda saat ini?" Jelas semua orang sangat tertarik. "Saya memang tidak bisa mengatakan levelnya, tapi saya rasa seharusnya tidak ada tekanan besar terhadap tahap tengah bintang 6. Merasakan doki yang melimpah di tubuhnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya. "Bagaimana kalau kita bertanding? Tuan Muda Xiao, tolong ampuni saya." Xiaoyan melambaikan tangannya berulang kali. "Anda lebih jahat daripada Ziying, dan saya tidak ingin disakiti orang lain. Akan buruk jika ada bayangan di hati saya." "Benarkah?" tanya Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. "Benarkah?" Xiaoyan bercanda. "Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah mendapatkannya lagi." "Apa maksud Anda?" "Maksud saya, jika Anda tidak bertanding sekarang, Anda mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bertanding dengan saya di masa depan." Setelah berbicara, Xiaoyan tertawa. Xiaoyan begitu tertekan sehingga ia menelan ludahnya dan melawan dan ragu. "Mau memprovokasi saya untuk bertanding dengan Anda? Tidak mungkin. Saya tidak akan bertanding dengan Anda, karena itu akan membuat saya cemas setengah mati. Jika Anda ingin bertanding, maka bertandinglah dengan tertua dan Nona Mu'er." Semua orang tertawa. Feng Feng yang biasanya tidak banyak bicara berpura-pura meminta maaf dan berkata kepada Xiaoqi, Jenny, dan King Mu'er, "Nyonya, Nona Mu'er, jangan marah pada Xiao Zhan. Dia sebenarnya cukup sedih. Dia tidak punya kesempatan untuk pamer. Setelah dipromosikan ke tahap tengah bintang 6, sebaliknya dia hanya bisa diganggu. Itulah sebabnya dia mengatakan omong kosong seperti itu. Jadi saya minta maaf atas namanya." Semua orang tertawa semakin bahagia. Pada saat ini, masa-masa bahagia selalu singkat. King Horan akan membawa King Mu'er kembali untuk menyibukkan diri dengan kepindahannya ke Istana Kaisar Iblis. Sekarang keberangkatan sudah dekat dan mereka enggan untuk pergi. "Saudaraku, saya tidak ada urusan di sini untuk saat ini.
tidak lebih dari menyempurnakan cinta jiwa dan pil hati ungu. Saudaraku, Anda bisa fokus pada urusan Anda sendiri. Iya, jangan lupa untuk memurnikan cinta jiwa untuk saya. Tiba-tiba saya merasa sedikit bosan. Mu'er, saya akan menunggu Anda di luar. Mu'er, bantulah kakak Anda lebih banyak lagi saat Anda kembali dan jangan membuat kakak marah. Kembalilah dan tinggallah saat Anda senggang. Iya, pembohong kecil, saya akan merindukan Anda. Iya. Iya apa? Tidak bisakah Anda bilang Anda juga akan merindukan saya? Sepertinya Anda hanya tahu cara berlatih, memurnikan obat, berlatih. Untuk apa Anda menyeringai? Saya pergi. Oh, baiklah, saya akan baik-baik saja setelah selesai dengan ini. Pembohong kecil, saya pergi. Setelah King Mu'er pergi, Xiao Kim menatap Xiaoyan dengan sedih. Anda memberikan obat hanya sehari setelah terobosan. Tidak bisakah Anda istirahat sehari lagi? Xiaoyan tersenyum. Jangan khawatir, sayang baik-baik saja. Saya juga sedang berpikir untuk beristirahat sekarang. Memikirkan Xiao Mensen akan segera memiliki ribuan dodi bintang 5. Darah saya mendidih. Xiao Qi yang penuh perhatian merapikan pakaian Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu Anda harus ingat untuk beristirahat saat memberikan obat. Jangan sampai kelelahan. Iya. Xiaoyan mengangguk, memanggil Longyi di luar pintu dan berencana untuk pergi ke ruang pemurihan obat. Saat itu, tunggu! Langtian berbalik dari balik pohon besar di luar pintu dan berlari menghampiri, menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Xiao, saya punya permintaan yang tidak menyenangkan. Saya ingin memberikan obat bersama Anda. Xiaoyan bingung. Bersama? Kenapa? Langtian tersenyum malu, menggaruk kepalanya dan berkata, kemampuan memberikan obat Tuan Muda Xiao lebih baik daripada milik saya, jadi saya ingin mengamatinya dengan seksama. Jangan menyanjung saya. Xiaoyan memutar matanya ke arah Langtian dengan kesal. Saya pikir ini masalah besar. Oke, ayo pergi. Lalu ia menarik Longyi dan berjalan menuju ruang pemurihan obat. Hebat! Langtian menyusut Xiaoyan dan Longyi dalam sekejap. Setelah melangkah ke ruang alkimia lagi, melihat segala sesuatu yang familiar, Xiaoyan tak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Saya sudah bertahun-tahun tidak membuat pil. Saya tidak menyangka akan menjadi dodi bintang 5 saat masuk kali ini. Rasanya seperti mimpi. Xiaoyan tersenyum, lalu berbalik menatap Longyi di sampingnya dan berkata, Longyi, kali ini ada lebih banyak pil guntur tingkat 5 dan ada juga yang tingkat 6. Jadi Anda harus berusaha lebih keras. Jangan khawatir ayah, selama ada pil guntur untuk saya telan, saya akan cepat berkembang. Tapi ayah harus berjanji pada saya bahwa ayah akan membawa saya saat ayah pergi nanti. Baiklah, saya janji dan Anda akan segera menjadi pertahanan pertama Xiao Mensen, sehingga saya tak bisa hidup tanpa Anda. Pada saat ini, cincin Xiaoyan berkilat karena tawa, dan tungku Yanmu melayang di udara. Setelah musim semi berlalu dan musim gugur tiba, waktu berlalu cepat. Segala sesuatu di Xiao Mensen berjalan tertib sesuai rencana. Semua gemuruh pil yang sesekali terdengar di atas Xiao Mensen juga seolah menjadi pertanda kebangkitan Xiao Mensen yang akan datang. Dalam sekejap mata, musim semi kembali datang. Bunga-bunga bermekaran dan suasananya penuh semangat. Semua orang berkumpul di aula Xiao Mensen, termasuk King Horan, dan tawa pun pecah. Hanya King Mu'er yang duduk di ambang pintu aula, memandang ke arah ruang obat, cemberut dan bergumam. Pembuang kecil, kenapa Anda tidak keluar? Setiap kali saya datang tidak ada siapa-siapa. Bodoh, Anda hanya tahu cara membuat obat. Tidak bisakah Anda keluar untuk bernafas? Pada saat ini suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar di telinga King Mu'er. Saya bertanya-tanya mengapa saya terus bersin tadi. Ternyata ada yang tidak puas dengan saya. Pembohong kecil. Ia berdiri dan melihat sekeliling tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia berbalik dan melihat sekeliling tetapi masih tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba sesuatu menyentuh bahunya dan ringan.
Dan ia tiba-tiba berbalik dan Xiaoyan menatapnya sambil tersenyum. Ia ternganga kaget dan ingin sekali berhamburan ke pelukan Xiaoyan. Tetapi ketika mengira Xiaoyan telah mendengar keluhannya, ia tersipu malu dan menundukkan kepala, memainkan ujung-ujung bajunya. Ayo, ikut saya ke aula. Setelah berkata begitu, Xiaoyan menggandeng tangan King Mu'er dan berjalan menuju aula. Sesampainya di pintu aula, Xiaoyan melepaskan tangan King Mu'er dan berkata, "Saya tak menyangka akan bertemu saudaraku begitu saya keluar dari retret. Senang sekali." Kemudian ia berjalan masuk ke aula. "Saudaraku, Anda keluar dari retret. Senang sekali." King Horan menatap Xiaoyan lalu King Mu'er, lalu tersenyum ramah. "Saya sudah beberapa kali ke sini, tapi Anda tidak keluar dari retret. Tapi saya tak menyangka akan bertemu dengan Anda kali ini." Semua orang berdiri dengan gembira menyambut Xiaoyan, tetapi Lei Salong merutkan kening, bingung dan bertanya, "Kenapa Anda sendirian, Tuan Muda Xiao? Di mana Lang Tian dan Long Yi?" Xiaoyan menyeringai dan berkata, "Di antara mereka berdua, Lang Tian terobsesi mempelajari teknik alkimia dan enggan keluar. Long Yi sedang mencerna pil guntur dan belum waktunya baginya untuk keluar." Berbicara tentang ini, Xiaoyan berhenti sejenak dan bertanya dengan senyum misterius, "Coba tebak, berapa level Long Yi sekarang?" "Level Long Yi saat ini?" Xiaoyan teringat bencana kaisar yang muncul di langit di atas rumah Xiao Meishen beberapa waktu lalu dan menghilang setelah beberapa saat. Ia dengan ragu menebak, "Setelah Anda memasuki ruang alkimia, bencana kaisar bintang 5 turun sekali. Dengan begitu banyak guntur pil, kurasa Long Yi seharusnya berada di tahap tengah bintang 5, seperti Anda kan?" Melihat Xiaoyan tersenyum dan terdiam, Xiao Yo bertanya dengan ragu, "Mungkinkah Long Yi telah mencapai tahap akhir bintang 5? Leluhur tetaplah leluhur dan tebakan Anda benar." "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda menelan beberapa 3 keajaiban untuk mencapai tahap tengah bintang 5? Bagaimana mungkin Long Yi langsung mencapai tahap akhir bintang 5? Semua orang terkejut dengan level Long Yi saat ini di tahap akhir bintang 5. Namun Xiaoyan tersenyum bangga dan berkata, "Kali ini ada begitu banyak pil guntur tingkat 5 dan 6 yang cukup untuk membuat Long Yi mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang dia belum menyerap semua pil guntur. Setelah dia menyerap semua pil guntur, mungkin dia akan mengalami peningkatan lagi." "Peningkatan lagi?" Semua orang yang tidak tahu banyak tentang metode peningkatan Long Yi sedikit terkejut. Xiaoyan bertanya dengan cemas, "Menelan begitu banyak pil guntur sekaligus, dengan begitu banyak energi, Long Yi tidak takut meledak?" "Jangan khawatir leluhur, Long Yi adalah naga petir emas 9 misterius dan terbentuk dari kumpulan roh guntur. Jadi bagaimana mungkin energi guntur bisa meledakkannya?" Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum. "Selama pil guntur tidak terlalu tinggi, seperti pil guntur tingkat 7 dan 8, dia bisa menelannya dan menyimpan energinya di dalam tubuhnya, lalu menyerapnya perlahan. Jika terlalu banyak energi, itu hanya akan membuatnya tidak nyaman, tetapi dia tidak akan meledak." Wajahnya sekarang ungu dan merah yang terlihat sangat bagus. Jadi begitu. Semua orang merasa lega saat ini dan mereka semua kagum dengan kemampuan unik Long Yi. Xiao Zhan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan heran, "Saya bertanya-tanya mengapa kesengsaraan kekaisaran bintang 5 yang muncul di atas rumah Xiao beberapa waktu lalu menghilang begitu cepat. Seharusnya itu kesengsaraan kekaisaran bintang 5 milik Long Yi kan? Tuan Muda Xiao, apakah mudah dan menyenangkan baginya untuk mengatasi kesengsaraan kekaisaran?" Xiaoyan mengangguk. "Kesengsaraan kekaisaran hanyalah sebutan untuk kesengsaraan kekaisaran bagi kami, tetapi bagi Long Yi itu mudah. Bukan hanya tidak berbahaya sama sekali, tetapi juga merupakan tonik yang ampuh. Kemampuan Long Yi terlalu abnormal. Nanti saya akan meminta bantuan Long Yi setelah saya mengatasi kesengsaraan kekaisaran. Dan saya akan meminta Long Yi menelan kesengsaraan guntur, sehingga saya akan mengatasi kesengsaraan kekaisaran dalam sekejap." Nan Erming tertawa terbahak-bahak. "Apa yang Anda pikirkan?"
Xiaoyan menatap Nan Erming seperti orang bodoh. Jika Longyi membantu Anda menelan kesengsaraan guntur, bagaimana Anda bisa mengatasi kesengsaraan kekaisaran? Bodoh. Nan Erming terdiam dan ekspresi malu di wajahnya. Semua orang menertawakan angan-angan Nan Erming, tapi Le Salong tidak sabar untuk bertanya apa yang paling dikhawatirkannya. Tuan Muda Xiao, bagaimana hasil pemurnian pil ini? Semua orang sangat cemas. Setelah menyelesaikan misi saya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bangga. Pil cinta jiwa, saya telah memurnikan total 14 pil. 1 untuk leluhur, saudaraku, King Zeni dan Mu'er, Xiaoyan, Le Salong, Feng Feng, Nan Erming, Ziying, saya dan Longyi, dan 2 untuk cadangan. Bagaimana dengan pil hati ungu? Le Salong sangat khawatir tentang ini. Sedangkan untuk pil hati ungu, Xiaoyan sengaja tersenyum tipis dan setelah lama mendongakkan leher Le Salong, kemudian dia berkata, semua bahan telah habis dan total lebih dari 1.400 pil telah disempurnakan. Dengan kata lain, tim tempur utama Xiao Mansion akan memiliki lebih dari 1.400 dodi bintang 5. Totalnya 1.500. Tiba-tiba aula Xiao Mansion bergemuruh dan semua orang bertepuk tangan dan bersorak. 1.500 dodi bintang 5. Bukankah Xiao Mansion kita akan segera masuk jajaran pasukan kelas 1? Xiaoyu dengan gembira mencengkeram janggut abu-abunya dan air mata mengalir tanpa suara dari matanya. Le Salong berkata dan penuh semangat. Memang, saya sekarang memiliki lebih dari 1.000 dodi bintang 4 dan itu akan segera penuh. Terlebih lagi, lebih dari 1.000 orang ini semuanya telah dipilih dengan cermat dan bakat kultivasi mereka semua adalah yang terbaik. Selama mereka menembus penghalang bintang 5, pada waktunya akan ada banyak dodi bintang 6 dan 7 yang lahir. Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat dia. Le Salong mengepalkan tinjunya. Pada saat itu, Xiao Mansion kita tidak hanya akan menjadi kekuatan kelas 1. Salong, apakah maksud Anda Xiao Mansion pada akhirnya akan menjadi kekuatan kelas 1? Xiaoyu mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan menarik beberapa helai jenggotnya. Tapi King Horan mengkonfirmasi untuk Le Salong. Tidak ada keraguan tentang ini. Dengan 1.500 dodi bintang 5 ini, kekuatan dasar Xiao Mansion sudah cukup kuat. Yang kurang hanyalah kekuatan tingkat tinggi. Dengan kelainan yang Anda sebutkan, seperti saudara laki-laki, Longyi dan Ziying, hanya masalah waktu bagi Xiao Mansion untuk tumbuh menjadi kekuatan kelas 1. Setelah memikirkannya, dia memperingatkan dengan sangat hati-hati. Kekuatan Xiao Mansion terlalu menakutkan. Sebelum berkembang sepenuhnya, kekuatannya tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, akan menimbulkan hantaman yang tak terbayangkan. Hati Xiaoyan tergerak ketika mendengar ini, dan ia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saudaraku benar, ini harus dicatat sebagai rahasia pertama Xiao Mansion. Zeni, pergilah dan atur masalah ini. Melihat Zeni mengangguk, Xiaoyan berbalik dan bertanya pada King Horan. Saudaraku, bagaimana perasaan Anda setelah pindah ke istana Kaisar Iblis? King Horan tertawa terbahak-bahak. Rasanya luar biasa. Begitu saya pindah ke istana Kaisar Iblis, pasukan klan Iblis netral yang dulu hanya berdiri dan menunggu beralih ke klan Iblis darah saya. Dan bahkan mereka yang dulu mengikuti klan Iblis jiwa pun saya ambil alih. Sekarang pasukan klan Iblis yang mendukung saya telah menjadi mayoritas. Hebat, selamat untuk Kaisar Iblis. Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Saya rasa klan Iblis jiwa pasti sangat marah. Namun King Horan sedikit mengerti dan berkata, awalnya saya juga berpikir klan Iblis jiwa akan melakukan beberapa gerakan seperti yang dilakukan oleh Patriark tua. Tetapi menurut laporan mata-mata, klan Iblis jiwa tidak melakukan apapun. Sepertinya mereka tidak peduli dengan kekuatan-kekuatan yang beralih ke klan Iblis darah saya, yang membuat saya merasa sangat gelisah. Saya tidak tahu apa yang sedang direncanakan klan Iblis jiwa. Seharusnya tidak seperti ini. Ini memang sangat tidak normal, dan semua orang tidak mengerti mengapa klan Iblis jiwa tidak bereaksi sama sekali. Xiaoqi bertanya,
Mungkinkah klan iblis jiwa melihat bahwa klan iblis darah telah menyatukan klan iblis dan menjadi tren, dan kaisar iblis sudah populer dan merasa sulit untuk mengubah situasi ini, sehingga mereka memilih untuk menyerah? Rasanya tidak mungkin. King Huran menggelengkan kepalanya. Anda tidak tahu, untuk waktu yang lama setelah bencana kuno ada perselisihan terus-menerus di dalam klan iblis, tetapi tidak peduli seberapa besar perselisihan di dalam klan iblis jiwa tidak pernah berpartisipasi dalam skala besar. Dengan kata lain, kekuatan klan iblis jiwa tidak menderita banyak kerugian. Sehingga saat ini klan iblis jiwa dapat dikatakan yang terkuat di antara klan iblis. Tetapi beberapa kuat mereka. Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa fondasi mereka mungkin jauh di luar imajinasi kita. Dan mereka tidak akan mudah menyerah kepada klan iblis darah saya. Setelah mendengar kata-kata King Huran, Zenny tiba-tiba merasa sedikit dingin di hatinya dan berkata, jika memang begitu, kelainan klan iblis jiwa pasti memiliki beberapa rahasia yang tak berkatakan. Saya rasa hanya ada dua kemungkinan. Mengenai penyatuan klan iblis, King Huran bertanya dengan cemas. Dua kemungkinan yang mana? Zenny berpikir sejenak dan berkata, salah satunya adalah klan iblis jiwa diam-diam merencanakan sesuatu tindakan untuk menyerang balik klan iblis darah. Tetapi tindakan tersebut terlalu rahasia dan kaisar iblis tidak dapat mendeteksinya untuk saat ini. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tapi kalau yang kedua, kaisar iblis dan kita harus ekstra berwaspada. Situasi apa? Melihat Zenny berbicara begitu serius, Xiaoyan bertanya dengan gugup. Zenny merutkan kening dan berkata, saya khawatir klan iblis jiwa begitu acuh tak acuh karena mereka memiliki kartu truf yang sangat kuat di tangan mereka. Begitu kuat sehingga mereka yakin bisa melawan klan iblis darah dan banyak kekuatan klan iblis bersama-sama. Ini mustahil. Semua orang tidak percaya dengan kekhawatiran Zenny. Jika ini benar, bukan hanya masalah penyatuan dalam klan iblis, tetapi seluruh benua Dodi juga akan berubah karenanya. Xiaoyan bertanya dengan bingung. Jika klan iblis jiwa benar-benar memiliki kekuatan ini, mereka pasti sudah menyerang klan iblis darah sejak lama. Mengapa mereka membiarkan klan iblis darah perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan memasuki istana kaisar iblis bersama saudara saya? Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Zenny tersenyum. Dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Sebenarnya Zenny sendiri juga merasa kemungkinan ini sangat kecil. Tetapi entah mengapa indera keenam wanita masih membuatnya merasa agak gelisah. Jadi dia berkata dengan cemas. Saya punya firasat bahwa ada kemungkinan besar perang antara klan darah iblis dan klan iblis jiwa di masa depan. Pengingat Zenny bagaikan panggilan bangun pagi saya. Mendengar ini King Huran terus mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarinya dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam dengan ekspresi serius. Mengenai hegemoni King Huran dan keamanan Xiao Mansion itu sendiri, tatapan Xiaoyan perlahan-lahan menjadi dingin dan ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Le Salong. Salong, di dalamnya terdapat semua inti sihir bintang 5. Ambillah dan berikan kepada para iblis di tim utama untuk diserap, agar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Juga ketika Lang Tian keluar, beritahu Lang Tian untuk memberikan semua buah huntian itu menjadi pil huntian. Berikan 100 kepada saudaraku dan bagikan sisanya kepada yang terkuat di tim utama kita. Kemudian Xiaoyan berkata kepada Zenny, Zenny, Anda harus menyiapkan lelang doji lainnya sesegera mungkin. Jika ingin membeli sejumlah doji tingkat tinggi lagi untuk tim utama. Selain itu, perluas lubang cacing yang menghubungkan Xiao Mansion dan Istana Kaisar Iblis ke segala yang dapat menyangkut 100 orang sekaligus. Zenny mengangguk. Saya mengerti, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Ngomong-ngomong, ada pertanyaan yang harus saya ajukan. Le Salong sepertinya telah memikirkan sesuatu, menatap semua orang dan wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ada apa? Semua orang sedikit gelisah karena mereka belum pernah melihat Le Salong seperti ini. Setelah sedikit ragu, Le Salong perlahan berkata,
tim utama yang akan mengambil pil hati ungu dalam skala besar dapat dikatakan sebagai darah kehidupan Joe Manson. Bagaimana mengendalikan kekuatan ini merupakan masalah penting yang harus segera kita selesaikan. Kesetiaan saja tidak cukup, kita harus memikirkan cara yang sangat ampuh. Begitu Laisalong mengatakan ini, wajah semua orang langsung berubah serius. Seperti yang dikatakan Laisalong, masalah ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan sedikit pun. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.